Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih anak-anak, Imam Ahmad bin Hambal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat yang kuat lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan 780 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW sampai pada Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad ialah Mudar bin Nizar, yaitu kakek beliau yang ke-18. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdul Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan, bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Sedangkan ibunda Imam Ahmad bin Hambal bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani, sedangkan ibunya adalah seorang pengajar Al-Quran dan hadis di Persia. Lalu ketika Imam Hambal masih anak-anak, kakeknya yang bernama Hambal bin Hilal adalah gubernur di Persia pada masa dinasti Umayyah. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majlis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Ahmad bin Hambal." Imam Ahmad bin Hambal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majlis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau bertepatan dengan 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia bertanya, "Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Lalu beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Lalu beliau menjawab dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya. Selain itu beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman, sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu ia dibutuhkan sepanjang masa. Sekitar tahun 833 Masehi, keyakinan Imam Hambali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemahamannya mengenai ajaran Islam ternyata sempat berlawanan dengan penguasa Abbasiyah, tepatnya pada Khalifah Al-Ma'mun. Ia berpandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena hal itulah para ulama lainnya dipaksa untuk sepaham dan sependapat dengannya, termasuk Imam Hambali. Namun Imam Hambali menentang hal tersebut. Ia menentang dan menolak untuk sepaham dengan penguasa, sebab menurutnya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena hal inilah ia dipenjara. Selang beberapa lama, Khalifah Al-Mutawakkil menghentikan perdebatan mengenai Al-Quran sehingga status Imam Hambali pun dipulihkan. Khalifah tersebut sangat menghargai dan menghormati prinsip Imam Hambali yang memegang teguh pendapat meskipun harus dipenjara. Beliau dibebaskan dari penjara.
Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat, beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid. Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama 9 hari. Mendengar sakitnya, akhirnya pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, beliau menghadap kepada Robnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Imam Ahmad bin Hambali wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Dikisahkan di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju kota Basrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas sholat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Karena saking tawadunya atau rendah hatinya, sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya, sangat sahih dan zuhud. Pada zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, "Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Lalu Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di atas teras masjid, Marbot datang lagi. Kemudian marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi Syekh?" kata Marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Lalu Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Sang Imam Ahmad sampai di jalanan. Penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Selalu mengucap kata istighfar. Lalu Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama Anda melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali wahai Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran istighfar atau wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta ya Allah langsung diterima." Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan dengan Imam Hambali." Ketika itu juga Imam Ahmad Hambali bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Lalu penjual roti terperanjat memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambali. Itulah tadi kisah singkat mengenai Imam Hambali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.